Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan pahala kita sampai dengan hari ini, hari yang ke-30 24. Saya masih gugah terus kening wangsit sedang ngelup. Alhamdulillah sampai dengan malam ke-20, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita dari pertama sampai dengan hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa dari bulan Ramadan kita bisa menjalaninya juga dengan maksimal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tema pada malam hari ini adalah tentang iktikaf, yang terkhusus adalah salah satu anjuran di dalam agama Islam adalah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana kalau saya iktikafnya di rumah? Bisa atau tidak? Iktikaf itu di masjid. Sok ayah. Ampun. Pengajaran hakikat kurang. Iktikaf itu adanya di masjid. Niatnya kalau dilafadzkan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunatalillahi ta'ala. Nanti saya niat beriktikaf di masjid ini, masjid dari kelas, niat karena Allah Ta'ala. Dan itu iktikaf itu harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan ya duduk biasa saja gitu. Jadi harus diniatkan. Nah, secara bahasa iktikaf itu bermakna berdiam diri. Iktikaf, berdiam diri. Jadi pami orang sare umpama itu tidak dianggap iktikaf kalau tidak diniatkan. Di iktikaf itu secara bahasa adalah berdiam diri di masjid, menetap. Ustaz, abi berdiam diri tapi nyandak bantal tiba atau pindah sare, Pak. Jadi iktikaf itu adalah kegiatan beribadah, berzikir, kemudian tadarus, sholat malam, qiyamul lail di masjid sebanyak yang kita mampu. Jadi kalau misalnya saya kayaknya cuman bisanya 1 jam, ya 1 jam saja. Alhamdulillah, syukur-syukur 1 malam full. Misalkan ayeuna uih tabu 6:30 langsung we nawaitul iktikaf. Teu uih deui umpama dugi ka tabu 4. Bagus ya kan. Kuat biasa gitu. Jadi iktikaf itu adalah secara bahasa berdiam diri. Nah, apa sih keutamaan-keutamaan di dalam iktikaf? Yang pertama adalah iktikaf itu, Pak, mengajarkan kepada kita untuk berusaha semaksimal mungkin menggapai Lailatul Qadar. Ingat bahwa Lailatul Qadar itu hanya akan diperoleh bagi orang-orang yang mencari. Dapat minta mencari mah anggar tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang harus dicari. Sehingga ini yang harus menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa Lailatul Qadar itu harus dicari.
Jangan banyak di rumah kalau 10 hari di bulan Ramadan terakhir. Jangan sampai nanti ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Yang kedua adalah bahwa itikaf ini dalam Lailatul Qadar itu sebetulnya melatih kesabaran diri kita untuk istiqomah di dalam ibadah, Pak. Bayangkan kalau di hari-hari sebelumnya, di bulan yang lain, di bulan yang bukan Ramadan, kita tidak ada dorongan untuk beritikaf di masjid. Tapi di 10 hari terakhir ini ada dorongan yang luar biasa, hanya bagi orang-orang yang mau mencari. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hud ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir fa innallaha la yudhi'u khairan ajral muhsinin. Bahwa bersabarlah dalam ketaatan. Barangkali ngantuk luar biasa. Tapi ya seperti itulah orang-orang yang mencari. Walaupun ngantuk-ngantuknya, tapi berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Ada yang bilang Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, tidak salah juga. Tapi sebaiknya kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan 10 hari terakhir itu adalah semua malamnya Lailatul Qadar. Mendingan begitu, Pak. Jadi mulai dari malam hari ini, malam Rabu, malam Kamis. Ini sudah masuk kepada malam Lailatul Qadar. Begitu saja, Pak. Jadi jangan menghitung-hitung ganjil. Sudah saja dari mulai malam sekarang sampai nanti dengan mentok terakhir di bulan Ramadan. Dan kesabaran itu, Pak, memang perlu dilatih. Kesabaran itu perlu dilatih dan dipaksakan. Karena awal mula sesuatu itu pasti berat, sehingga harus dipaksakan. Ini malam ini pasti berat, ya, Pak. Pasti berat ya malam-malam ini. Kesananya tambah berat. Tambah berat. Makanya memang harus membiasakan diri. Nah, dari awal kita ada malam Jumat dengan malam Selasa ada kegiatan. Sebetulnya itu untuk melatih kita supaya bisa beriktikaf di masjid 2:30 sampai dengan kurang lebih jam 4. Kurang lebih. Itu untuk melatih sebetulnya, Pak. Kemudian yang ketiga adalah di dalam iktikaf itu, Pak, kita berusaha untuk menjaga lisan yang kita biasa katakan apa saja semau kita, maka di dalam iktikaf itu yang kita ucapkan hanyalah zikir saja. Dan sebetulnya iktikaf itu mengajarkan kepada kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, menjaga lisan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yang keempat adalah meningkatkan kualitas doa dan muhasabah. Jadi dalam hidup itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita tidak bermuhasabah atas dosa yang pernah kita buat, maka kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan dipaksa. Kalau dipaksa, Pak, diseret. Kalau biasanya orang yang beriman itu dipanggil dengan kalimat yang indah, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah nyaman, yang sudah tenang, ingin meninggalkan dunia ini, tidak terikat dengan dunia, kemelekatan terhadap dunianya sudah hilang. Maka kemudian Allah memanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan jiwa yang ridho dan diridhoi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak diridhoi Allah? Pada saat meninggal dalam kondisi dipaksa, sehingga banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat, salah satunya adalah mengerikan. Pada saat sakaratul maut. Maka beberapa kali dalam kajian subuh, dalam kajian malam Selasa dan malam Jumat, sering saya sampaikan bahwa bagi orang-orang yang terikat dengan dunia, hati-hati. Karena orang-orang yang takut mati hanya ada dua alasannya, Pak. Orang yang takut meninggal, orang-orang yang takut mati hanya ada dua alasannya. Yang pertama adalah terlalu banyak dosa yang belum ditaubati, dan yang kedua adalah terlampau mencintai dunia. Ya, ini yang harus betul-betul kita pahami. Di iktikaf itu kita belajar untuk melepaskan kemelekatan hati kita dari dunia. Barangkali ada satu waktu yang harus kita muhasabah, yang harus kita renungi dalam hidup. Apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, amal ibadah apa yang sudah banyak kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan, semuanya dimuhasabah. Sehingga momen di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ciri dari orang yang merugi. Rugi, sungguh rugi. Bahkan kalimat rugi itu ditambah dengan kalimat celaka.
Jadi kalau rugi ya biasa saja Pak, ya rugi-rugi saja. Tapi bahasa Nabi adalah celaka. Celaka itu artinya orang bodoh gitu. Sudah mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Yang sebelumnya saya singgung adalah ada 3 golongan. Saya ulangi, ada 3 golongan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang mendapati Ramadan tetapi hanya menahan lapar dan dahaga saja, haus saja. Yang kedua adalah orang yang bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan sama saja, ibadahnya segitu-gitu aja, nggak bertambah nggak berkurang, biasa saja. Dan yang ketiga adalah orang yang berusaha memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi saya mengingatkan, kita termasuk kepada golongan orang yang mana ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.